Silakan Mbak Nuri dibuka dulu. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seri live Instagram keempat kalinya ya Mbak ya dari Enlightening Parenting. Terus yang sekarang temanya anak lepas gadget dari makan gitu. Oke. Oke. Mbak Oki kan ya yang mau sharing ya? Oke, jadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Waalaikumsalam. ke-12 kita Ramadan ya, insya Allah ya. Semoga semua puasanya lancar. Alhamdulillah, semoga kemarin sharing kita dengan Mbak Eka mengenai mempersiapkan anak berpuasa di bulan Ramadan bermanfaat. Saya sudah lihat banyak sekali share-share-nya. Wow, Alhamdulillah ya, YouTube-nya juga sudah ada. Semoga nanti ini juga bisa memberi manfaat. Baik, kemarin itu sudah ada poll beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang banyak muncul adalah memangnya bahaya ya, memangnya apa sih mengapa makan sambil nonton itu mengapa disarankan. Nah, oke, jadi saya mau kasih prelude 5 menit aja ya karena saya kira kita lebih asik untuk belajar langsung dari yang sudah pernah mengalami lepas dari itu. Masya Allah. Oke, baik. Jadi anak itu lahir tentu dengan miliaran neuron yang belum tersambung, ya kan? Oleh karena itu, tugas orang tua itu menjadi pelatih, ya kan? Ibu itu menjadi sekolah, menjadi madrasah bagi anak agar potensi anak piawai bisa menjadi skill yang tadinya hanya potensi kemudian bisa menjadi skill. Salah satunya ya piawai memproses makanan seperti mengunyah, mengenali rasa, menyadari rasa lapar, menjaga alarm kenyang, itu semua perlu dilatih agar menjadi skill ya. Nah, tapi seringkali nih mungkin parents sekarang kan sering main di medsos ya, maka yang diakuisisi itu belit-belit yang Tuhan memberikan kekhususan pada wanita yaitu air mata gitu-gitu ya. Jadi kayak yang laki-laki nggak punya air mata aja. Maka sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi bukan dari sudut pandang seorang pelatih, ini pelatih anak, tetapi dari sudut pandang nelangsa, gimana ya anakku berat badan yang nggak naik-naik. Kemudian berarti kalau gitu apapun akan kulakukan ya. Akhirnya anaknya ditontonin YouTube. Nah, padahal proses makan ini ada latihannya, ada soal sensorinya. Nah, ini saya mau mention nih, ada Dokter Adila, ada Dokter Ime ya, yang kemarin juga nge-share IG live kita, schedule IG live kita ini. Beliau ini pakar-pakarnya. Nanti kalau saya jelaskan terlalu panjang, nanti bukan jadi IG live lagi, tapi jadi kelas gitu ya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya problemnya ketika anak itu makan dengan nonton? Nah, ada beberapa penelitian nih ya, penelitiannya L.A. Francis ini dari Pennsylvania State University, itu mengatakan ini, pada anak preschool justru makan sama nonton itu yang masuk malah sedikit. Kenapa? Karena dia fokus pada tontonannya. Jadi mangap sih mangap, karena kan terhipnotis tontonan ya, mangap gitu. Dikasih makanan, terus dia ngemut, yang ada ibunya tambah mabuk. Kunyah, pelan, ya kan? Oke, gitu kan, terus mangap lagi. Tapi proses itu justru semakin membuat emosi. Ini kalau disuapin, kalau makan sendiri apalagi masuk 1 sendok, nonton lama mungkin mood melulu. Nah, akhirnya ternyata justru jumlah yang masuk itu sedikit, kecuali memang didorong-dorong, dikejar-kejar sama orang tuanya, akhirnya malah jadi menghasilkan trauma, menghasilkan emosi yang tidak memberdayakan, hubungan yang menjadi renggang gitu ya. Nah, beda dengan yang umur 10 tahun ke atas. Semakin besar, 6, 7, 8, 9, 10 begitu, menurut Melissa, ini penelitian yang lain lagi dari Kanada, mengatakan justru terjadi overeating. Jadi makan nggak sadar, karena tidak sadar bahwa dia sudah kenyang, terjadi overeating, kemudian pilihan makanannya tidak sehat,
Kemudian karena tidak ada proses mengenali makanan, variasi makannya jadi sangat terbatas. Mereka cenderung memilih makanan-makanan yang mudah, ya, yang mudah, junk food, ya, makanan junk food yang mudah, sehingga dia tidak terbiasa memilih jenis-jenis makanan yang semakin sehat. Akhirnya maka di label picky eater dan sebagainya, ya. Nah, jadi makanannya nggak sehat, intake-nya overeating, akhirnya jadi obesitas, gitu ya. Jadi dia tidak bisa mempelajari jenis makanan baru. Makin besar nih, makin besar, akhirnya menjadi resiko obesitas, menjadi resiko diabetik, ya. Jadi sebenarnya ini persoalan ini sedemikian potensial menghasilkan hal-hal yang tidak memberdayakan. Nah, apalagi anak-anak yang mulai makan itu kan biasanya umurnya baru 6 bulan sampai 2 tahun nih proses belajar makan kan. Nah, padahal AAP, ya, Academic of Pediatrics, itu menyarankan anak tidak boleh screen time sama sekali sampai usia paling tidak 1,5 tahun. Karena apa? Terjadi flooding information tadi, ya, bahwa neuron-neuron tadi itu kalau tersambung harusnya dalam kondisi interaksi natural. Over exposure atau information flooding menyebabkan si neuron-neuron tadi tidak tersambung dengan baik. Nah, ini tadi, ya, akhirnya apa? Muncullah kecanduan. Karena apa tadi? Anak yang terbiasa mendapatkan informasi yang stimulasi yang begitu padat sudah tidak lagi sensitif dengan informasi sederhana. Makanya kalau dipanggil jadi kadang kurang kayak kurang denger gitu, ya. Karena biasa dapat stimulasi yang sangat padat, dipanggil dengan natural sayang, itu nggak begitu respon, ya. Itu sensorinya sudah terbiasa dengan flooding information. Jadi ada dua, jadi distraksi. Nah, sepertinya makanan baru. Oke, jadi kira-kira seperti itulah, ya, kalau kita ditanya tentang apa sih bahayanya, apa sih resikonya anak makan dengan nonton. Tadi, ya, sudah ada 3 hal besar tadi. Oke, dan itu tidak hanya pada anak yang sudah cukup aja, juga pada orang dewasa itu sama aja, resikonya juga nggak baik. Nah, kalau kita cuma belajar soal teorinya, kenapa nggak boleh? Kayaknya nggak. Betul nggak teman-teman, ya kan? So, kita akan belajar sekarang langsung dari yang sudah melewati itu semua gitu, ya, Mbak Nuri. Oke, silakan Mbak Nuri berbagi dulunya apa yang terjadi, lalu apa prosesnya sehingga sekarang sudah melewati itu semua. Nanti juga Andin mau berbagi, ya, apa bedanya sih, apa sih rasanya makan sambil nonton sama enggak. Silakan Mbak Nuri. Oke, Mbak Nuri, halo. Mbak Nuri suaranya hilang. Oh, Oh teman-teman, sorry ya tadi yang nyimak di live Instagram ternyata sinyalnya gitu, padahal saya sudah tandem 3 provider tetap aja. Jadi tadi kita udah simak di awal opening dari Mbak Oki, sharing dari Mbak Oki, terus habis itu seharusnya materi dari saya, tapi kepotong-potong dan saya banyak dapat feedback kurang jelas karena ada beberapa bagian yang kepotong. Jadi saya sambung aja pakai rekaman ini, saya rekam ulang, mudah-mudahan nanti bisa disimak dan esensinya nggak hilang gitu ya, mudah-mudahan gitu. Nah, saya ulang lagi aja, kenapa zaman dulu saya nge-label Andin susah makan, picky eater, terus makan kalau nggak pakai YouTube tuh nggak mau gitu. Jadi kalau zaman dulu ada orang yang bilang, Mbak susah banget sih Mbak, apa harus bikin MPASI sehari 3 kali gitu, itu bersyukurlah karena zaman dulu saya itu bikin MPASI satu sesi itu 3 menu berbeda. Kalau Andin nggak mau yang ini, saya kasih yang ini. Kalau dia nggak mau yang ini, saya kasih yang ini. Bahkan kadang tiga-tiganya juga ditolak sama Andin gitu. Terus kalau ada yang bilang, Mbak anak saya cuma mau makan 35 suap gitu, itu juga bersyukurlah.
Kenapa? Dulu Andin satu suap aja nggak mau gitu. Jadi tiga-tiganya itu kan saya udah bikin MPASI ditolak gitu. Jadi seringnya saya kalau habis itu terus nangis di pojokan gitu. Saya nangis di pojokan terus apa depresi gitu ya. Apa udah bikin 3 menu ditolak gitu kan ya. Terus habis itu kalau ada orang yang bilang, Mbak, anak saya tuh maunya cuma minum susu gitu, nggak mau makan, itu juga bersyukurlah. Karena apa? Ani zaman dulu itu sebelum MPASI, jadi sebelum 6 bulan gitu, saya itu ASINya itu nggak cukup banyak. Bisa jadi karena saya stres juga dulu waktu pertama awal jadi ibu. Lalu efeknya ke produksi ASI saya nggak banyak. Akhirnya saya waktu itu diberikan solusi itu di dekat payudara saya itu maaf ya, payudara saya itu ditempelin kayak selang kecil yang dekat payudara, dan itu diisolasi pakai isolasi yang lembut, jadi kalau kena mulut Andin waktu masih bayi itu nggak terlalu nggak akan membuat luka di situ. Terus itu disambungin ke speed, semoga saya nggak salah sebut ya, mungkin para dokter atau ahli medis lebih paham. Disambungin ke speed ya, nanti kalau pas Andi nenen gitu ya, itu saya tekan itu speednya setengah mili setengah mili setengah mili, nggak terlalu kencang juga karena nanti takutnya Andin kesedak gitu. Jadi kayak gitu, setiap sesi dia nenen, setiap sesi dia ASI, saya selalu lakuin itu. Karena apa? Andin itu nggak mau susu formula merek apapun, dengan cara apapun, diberikan dengan cara apapun itu dia nggak mau, dia nolak. Akhirnya satu-satunya jalan pakai itu. Dulu yang nyariin kabel selangnya itu cukup susah ya. Selangnya itu nyarinya itu papa saya, opanya Andin. Makasih banyak opa membersamai saya luar biasa ya waktu awal saya jadi ibu. Terima kasih. Nah itu zaman dulu tuh saya sampai sebegitunya. Berjalannya waktu, Andin besar, Andin mulai ngeh tuh ada sesuatu benda yang masuk di dalam mulutnya. Akhirnya dia nggak mau lagi, nggak mau nenen waktu itu, karena ada selangnya itu dia kerasa. Terus saya pergi ke salah satu dokter anak di Purwokerto, dan saya hubungannya alhamdulillah masih baik sampai sekarang gitu. Dan saya bilang sama beliau, beliau saksi mata ya, jadi ngeh banget. Saya bilang sama beliau, Bu, saya nggak tahu lagi deh harus gimana, ini Andin udah nggak mau nenen, nggak mau makan gitu kan, terus saya harus gimana, saya bilang waktu itu sambil nangis-nangis. Terus beliau bilang gini, karena beliau tahu banget ceritanya sejarah saya gitu. Terus beliau bilang gini, Mbak Nuri, daripada Mbak Nuri stres gitu kan, nyuapin Andin, Andin sekarang nggak mau pakai selang itu, gimana kalau setiap Andin lagi main dikasih susu pakai pipet aja. Waktu itu beliau bilang kayak gitu nyaraninya. Jadi teman-teman kalau anaknya sakit pakai drop itu, obat yang pakai drop, pipetnya yang 1 ml, nah itu yang saya pakai, drop itu. Jadi kalau zaman dulu masih 30 mili, terus naik jadi 60 mili, terus naik jadi 90 mili. Jadi kebayang ya, 90 mili itu kurang lebih saya pipetinnya ada 1 jaman. Ambil dia main mangap, saya pipetin, dia main mangap, saya pipetin gitu. Jadi kayak gitu. Nanti di pipet ke 89 mau ke 90 dia muntah. Jadi bisa dibayangkan ya gitu. Saya itu saksinya juga salah satu sepupu saya di Purwokerto. Dia waktu itu main ke rumah dan dia lihat itu, terus dia bilang, aduh Mbak, terus gimana? Ya udah, ngulangin lagi dari awal, pipetin lagi gitu. Jadi udah susunya dia susah kan ya, mau masuk susunya dia susah karena itu susu formula, nggak mudah. Di pipet 89 ke 90 dia muntah kayak gitu. Jadi zaman dulu sebegitunya, maka dia nggak mau makan, saya bikin menu ditolak, terus minum susu sampai harus seperti itu gitu kan. Saya stres, terus waktu itu ya saya kepikiran juga kalau jadi ibu bisa resign deh saya. Tapi kan nggak bisa resign jadi ibu, maka mau nggak mau waktu itu saya kepikiran, aduh bunuh diri aja ya. Saya kepikiran kayak gitu karena saking stresnya waktu itu ya. Saya sampai stresnya kayak gitu, sampai waktu itu tuh nggak ngerti lagi harus kayak gimana. Alhamdulillah akhirnya saya menemukan Enlightening Parenting. Pulang dari Enlightening Parenting training di Jakarta, saya ngerti, wah ini ada yang salah nih sama saya gitu kan. Emosi saya nggak stabil nih gitu. Terus bisa jadi makan Andin tuh karena saya juga. Tapi saya belum tahu kan, maka saya cek dulu deh organiknya dia. Ada masalah nggak sih sama organiknya dia waktu itu? Dan kalau teman-teman yang satu batch sama saya, satu angkatan sama saya EP, masih ingat dulu kan EP grupnya masih di WhatsApp, belum pindah ke Telegram. Saya pernah nanya di grup tuh, Mbak Oki gimana ya caranya memindah ngerubah anak saya umurnya 3,5 tahun, sekarang tuh makannya di kamar,
pakai YouTube, disuapin, saya ambilin pakai AC dan makanya tetap nggak habis lama 1 sampai 2 jam. Andin tuh kalau makan 1 sampai 2 jam walaupun saya suapin pakai YouTube. Terus biar dia bisa makan di meja makan sendiri, ambil sendiri, makannya habis nggak pakai YouTube, saya bilang kayak gitu. Terus Mbak Oki bilang gini, saya masih ingat, coba deh dilihat kalimatnya, betapa instannya ibu-ibu zaman sekarang. Terus saya langsung nggak gitu kan, majlub gitu kan ya. Tapi saya terus nggak, iya kalau Mbak Oki waktu itu bilang anaknya sekarang umur 3,5 tahun, berarti melakukan kesalahannya kan sudah 3 tahun gitu. Masa mau buru-buru minta apa namanya besok anaknya udah langsung bisa makan sendiri di meja makan tambah YouTube gitu kan? Itu kan sangat nggak logis. Akhirnya waktu itu saya bilang, oh iya ya, ini berarti ada yang salah nih dalam pikiran saya gitu. Makanya saya lakukan pertama adalah cek dia secara organik. Saya waktu itu pergi ke dokter anak, saya sampai ganti 3 dokter anak untuk cek dia mantok dan segala macam. Semua juga ini saya nggak salah sebut ya, cek mantok, terus apa namanya ada rongsen lah apa gitu saya cek gitu. Terus tiga-tiganya tuh bilang kalau Andin tuh nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa dalam tubuhnya gitu. Jadi tubuhnya tuh baik-baik aja. Sampai akhirnya saya ngeyel, saya bilang, dok coba deh dicek, siapa tahu dia infeksi usus kayak atau apa kayak, saya bilang gitu kan. Nggak ada bu, anak ibu tuh baik-baik aja gitu kan, dokternya bilang gitu. Terus tapi kenapa anak saya masih nggak mau makan gitu kan, saya bilang gitu. Ya itu ibu lah, gimana caranya biar dia mau makan. Saya langsung ganti dokter tuh habis itu. Saya sebel, langsung saya ganti dokter gitu kan. Terus apa namanya, saya ke klinik tumbuh kembang juga, saya ke ahli gizi. Saya tanya tuh ke ahli gizi gimana sih caranya gitu kan. Waktu itu beliau menyarankan berapa ribu kalori gitu buat Andin. Satu suap aja nggak mau, berapa ribu kalori, gimana ceritanya tuh gitu kan. Terus habis itu saya ke terapis, saya ikut okupasi terapi, saya ikut fisioterapi, saya ikut terapi wicara, pokoknya ada terapi-terapi apa aja tuh saya ikutin lah, yang penting dia mau makan gitu kan. Bahkan ini mungkin terapis-terapisnya Andin kemarin juga nonton live ya, live Instagram saya juga ada beberapa yang DM masih inget gitu kan. Bahkan seminggu itu dia Andin tuh 3 kalian gitu ke salah satu klinik di Jogja itu buat terapi gitu. Terus habis itu di tempat terapis itu kan kebanyakan anak berkebutuhan khusus memang. Lalu orang tuanya tuh ada yang ngeliat Andin gitu, karena Andin sangat kooperatif waktu diajakin terapi, maka bilang ke saya, Mbak, anaknya tuh kenapa sih? Kayaknya nggak kenapa-napa ya gitu. Waktu itu bilang sama saya gitu. Oh, susah makan bu, saya bilang gitu. Cuman susah makan gitu, ibunya bilang gitu. Saya langsung, cuma susah makan. Saya dalam hati gitu, cuma susah makan gitu. Gitu, saya udah gemes gitu kan. Nah kalau zaman dulu juga ada yang bilang, Mbak, anak umur segitu tuh belum boleh screen time gitu kan, bahaya screen time anak seumur Andin gitu. Maka saya akan bilang, kenapa? Ini aku downloadin kok, udah aku cekin gitu, jadi nggak ada yang bahaya gitu. Kenapa? Udah aku downloadin tuh semuanya, udah aku cek, aku udah liatin tuh tiap menitnya, nggak ada yang bahaya. Kenapa gitu? Jadi zaman dulu saya ngeyelan. Terus kalau ada yang bilang apa, alah cuma nyuapin anak aja sampai segitunya gitu. Terus saya langsung bilang, kamu sih ya nggak ngerasain ya punya anak yang susah makan. Besok kalau kamu punya anak susah makan, rasain, saya bilang kayak gitu kan. Betapa dulu saya zolimnya gitu ya, udah ngeyel gitu, udah nggak punya ilmu, ngeyelan. Terus kalau ada yang empati, simpati sama saya, malah saya doain jelek balik. Aduh ya Allah ya Allah, dalam dulu tuh semoga Allah mengampuni dosa saya ya. Nah itu, dan saya juga sempat tuh beli vitamin-vitamin yang harganya dari mulai masuk akal sampai yang kadang nggak masuk di akal gitu, harganya tuh saya beliin lah. Yang penting Andin waktu itu mau makan, targetnya saya tuh kayak gitu. Tapi ternyata ya semua dokter, tiga-tiganya itu dokter spesialis anak bilang bahwa Andin tuh gak ada masalah apa-apa gitu. Jadi secara organiknya dia baik-baik aja gitu kan. Oh ya, berarti yang ada masalah tuh kalau nggak secara emosi mboknya gitu kan ya, emosi dia gitu, berarti ada masalah di situ. Maka waktu itu kan saya masih punya 3 limiting belief ya. Andin susah makan, Andin picky eater, terus Andin kalau makan kalau nggak pakai YouTube itu susah. Maka saya cangdon tuh pakai apa? Pakai data. Datanya apa? Datanya tuh nggak tanggung-tanggung, nggak sehari 2 hari, saya data 3 minggu gitu. Jadi ya di Jogja waktu itu saya sempat mudik juga ke Purwokerto, jadi ada 2 data selama di Jogja sama di Purwokerto. Terus habis itu terakhir saya lihat datanya tuh saya juga ngakak sendiri datanya. Jadi di data itu tuh pernah ada Andin makan sate kambing 10 tusuk.
Jadi ada sate kambing di Purwokerto yang enak dan Andin suka banget. Itu Andin makan sate kambing 10 tusuk, terus habis itu makan pisang goreng 2, terus habis itu minum susu kotak 1, terus saya bilang susah makan karena habis itu saya kasih makan nasi dia nggak mau gitu. Terus ada lagi datanya Andin makan puding 1, terus habis itu makan pisang goreng 2, terus minum susu 1 kotak gitu. Terus saya bilang susah makan karena belum ada 1 jam saya tawarin makan lagi dia nggak mau gitu. eh, jadi saya nggak tahu Andin itu bukan susah makan gitu, tapi Andin itu alarm terhadap rasa cukupnya on. Jadi eh, perutnya kenyang, lambungnya masih terisi, gimana pun juga saya kasih dia makan dia akan mingkem gitu kan. Jadi kalau teman-teman baca di buku apa Enlightening Parenting, maka ada ya yang namanya fitrah anak. Salah satunya itu gitu. Makanya saya bilang, aduh, oh ini tuh salah saya ya. Siapa yang ngasih makanan-makanan tadi ya? Saya, mboknya gitu kan. Ya udah gitu. Terus habis itu mulai deh logika saya naik nih. Oh iya ya, ternyata anak saya tuh gak kenapa-napa. Dan insya Allah ini bisa nih dirubah gitu kan. Secara organik dia nggak apa-apa. Data saya juga menunjukkan bahwa dia oke-oke aja nih. Oh ya udah, berarti ini saatnya nih praktek mengolah emosi yang didapat dari training Enlightening Parenting. Jadi di training kan diajarin teknik mengolah emosi. Oh ini nih saatnya. Maka saya bilang waktu itu diskusi sama bapaknya Andin, Pak, cara makan Andin nih kayaknya salah nih. Andin kan usianya udah segini, udah 3,5 tahun, makanya masih di kamar, masih disuapin, pakai nonton YouTube pula gitu kan. Kalau kita pindah yuk, kita ajarin adab yang bener. Bapak gimana? Saya tanya beliau, karena keputusan ada dari beliau ya. Beliau ridho nggak? Karena sebetulnya kan ada resiko-resiko yang harus kami tanggung gitu. Beliau mau nggak? Saya kasih tahu juga resikonya. Ada resiko Andin berat badannya turun gitu kan. Berat badan turun, dia tambah tantrum gitu kan. Waktu itu Andin masih tantruman, dia rewel gitu. Terus atau sakit, Bapak gimana gitu kan. Beliau bilang, oh ya udah mah nggak apa-apa, Bismillah yuk kita coba. Ya Andin udah 3,5 tahun kok masih gini-gini aja ya gitu. Tapi mama gimana gitu kan, dia bilang itu karena mama garda depan nih, beliau bilangnya gitu. Terus saya bilang, ya udah yuk nggak apa-apa yuk, Bismillah, saya bilang gitu. Saya siap nih. Tapi kan saya waktu itu masih mengolah emosinya nggak seperti sekarang ya. Zaman dulu masih latihan jatuh bangun gitu. Terus saya bilang sama beliau, Pak nanti kalau saya mulai drop emosinya Bapak yang gantiin mamah ya gitu. Terus beliau bilang iya gitu. Tapi ternyata waktu saya drop emosinya, kalau beliau gantiin malah justru beliau yang marah-marahin Andin. Jadi sama aja saya lagi yang gantiin, kayak gitulah, kayak gitu ya. Waktu itu gitu ceritanya. Lalu beliau oke, waktu itu dengan resikonya beliau juga oke, maka kami diskusi bertiga. Saya, suami, Andin duduk bertiga. Saya bilang sama Andin, saya minta maaf. Nak, mama sama bapak minta maaf ya, karena mama sama bapak nih yang salah ngajarin Andin makan. Seharusnya makan itu nggak di kamar, makan itu di meja makan. Makan itu seharusnya nggak pakai nonton, makan itu di meja makan sendiri, ambil sendiri. Saya bilang gitu. Tapi kita latihannya pelan-pelan kok, yuk nak gitu. Terus Andin kan waktu itu punya 4 sesi makan, yang kelima tuh buah ya, hitungannya gitu ya. Jadi 3 makan nasi, 1 makan snack, pagi, siang, sore, malam waktu itu. Jadi kalau pagi tuh buru-buru ya mau berangkat sekolah, kalau siang itu dia pulang sekolah biasanya cranky, lapar. Terus kalau malam tuh mau tidur, maka saya pikir waktu itu suasana yang paling menyenangkan tuh sore. Jadi bangun tidur gitu dia masih oke, moodnya masih oke, mandi seger. Maka itu kayaknya momen latihan, waktu latihan paling enak nih gitu kan. Terus saya pindahin tuh waktu sore, saya pakein tabel gitu. Nanti kalau Andin berhasil, Andin boleh nih pasang stiker apa, terserah Andin, pasang di sini, saya bilang gitu kan. Terus saya tempelin di tempat yang dia bisa ngeliat. Jadi dia tahu tuh, dia baca datanya bahwa oh iya ya kemarin aku berhasil nih, bisa segini makan di sini. Oh yang sekarang aku juga insya Allah bisa gitu-gitu. Jadi datanya tuh saya tempelin. Nah, habis itu waktu masa transisi dari kamar ke meja makan itu juga dia masih disuapin loh ya, masih saya suapin, masih pakai nonton YouTube. Cuma dulunya itu kalau di kamar pakai TV YouTube-nya, kalau di meja makan pakai tabnya bapaknya. Kita pinjem tabnya bapaknya waktu itu. Jadi itu cuma pindah lokasi aja. Kurang lebih prosesnya itu sekitar 6 bulan, karena setiap satu sesi itu kurang lebih 1-2 bulan. Kenapa selama itu? Karena Andin sempat sakit. Andin sakit drop, terus waktu itu terus saya akhirnya ngulang lagi dari nol.
Ya alhamdulillah nggak apa-apa, maksudnya, saya dulu juga ngelakuin kesalahannya kan juga 3 tahun ya, ini bagian dari resiko ya mau nggak mau ditanggung lah ya. Masa udah ngelakuin kesalahan 3 tahun mau ngulang lagi aja pakai ngeluh gitu, dulu yang salah siapa? Ya udah gitu kan, yuk bismillah lah lakuin gitu. Alhamdulillah itu kurang lebih 6 bulan, dari sore berhasil, terus makan malam dia berhasil di meja makan, terus makan siang dia berhasil di meja makan, terus habis itu makan pagi makan buah. Nah ini akhirnya semuanya sudah makan di meja makan, tapi tetap masih pakai YouTube, masih saya suapin, masih saya ambilin. Nah terus saya bilang sama Andin, nak, Andin alhamdulillah ya ini makannya semuanya udah di meja makan nih, saya bilang gitu kan. Yuk kita rubah yuk nak, apa namanya, kita pelan-pelan rubah yuk. Yang apa, mama sama bapak nih yang salah, seharusnya seusia Andin tuh belum boleh screen time selama ini, kan Andin makannya tuh masih 1 sampai 2 jam zaman dulunya. Jadi kalau nonton YouTube tuh ya karena dia makan sambil disuapin gitu ya, nonton YouTube ya 1 sampai 2 jam. Bayangin aja dia ada 5 makan, tadi yang 4 ya 3 makan nasi, 1 snack yang ini buah. Jadi dia dalam sehari itu ya 5 sampai 10 jam dia screen time. Jadi bangun tidur, mandi, makan, terus 2 jam gitu dia tidur gitu kan, bangun gitu kan, makan lagi 2 jam dia tidur, kayak gitu lah. Jadi nggak ada waktu kegiatan lain gitu selain ya itu tadi, apa namanya, kebayang kan, makanya dia waktu itu tantrumnya lebih parah. Kalau teman-teman juga baca tahap perkembangan anak, nanti nggak deh kenapa kok anak-anak apa usia Andin justru kalau nonton screen time tantrumnya dia lebih parah lagi. Nah itu gitu. Terus oh ya udah habis itu dia bilang, lah terus nanti Andin gimana? Andin kan biasanya nonton YouTube gitu kan. Oh lah Andin apa yang bisa mama bantu, yuk sama-sama yuk nak, nanti pelan-pelan juga yuk kita satu-satu gitu kan. Andin mau dibacain buku sama mama gitu. Ya udah saya bacain buku tuh selama 1 sampai 2 jam gitu. Jadi kebayang ya, tahu botol minuman merek teh itu yang apa yang isinya 1 liter itu habis setiap saya nyeritain Andin 1 sampai 2 jam, kering kerontang bu gitu kan, apa cerita gitu, kering cerita kering kayak gitu lah. Jadi zaman dulu tuh kayak gitu. Itu ini banget ya, cranky-nya Andin lebih-lebih karena ini YouTube ya yang diambil, yang dicabut kenyamanannya tuh YouTube. Kan Andin punya 4 kenyamanan tuh waktu dia makan di kamar. Makan di kamar, pakai AC, diambilin, disuapin, pakai YouTube pula gitu kan. Nah ini udah kenyamanannya yang YouTube ini diambil, dia mulai cranky, lebih cranky banget. Kuncinya adalah orang tuanya konsisten. Orang tuanya konsisten, terus ya fokus sama tujuan. Saya sempat mau drop, sempat mau, aduh apa dikasih YouTube aja ya, nggak kuat Bo, bacain buku 1 sampai 2 jam gitu. Rasanya tuh ya ampun gitu ya. Terus karena kalau nonton YouTube tuh yang enak kan saya sebenarnya, saya nggak perlu susah-susah gitu, tinggal setelin YouTube, saya tinggal suapin dia. Kadang malah saya sambil mainan HP gitu kan. Tapi ini, saya balik lagi tujuan saya apa sih gitu kan. Ya udahlah bismillah. Dan ternyata justru kalau orang tuanya konsisten, terus kami berdua konsisten, alhamdulillah nggak butuh waktu lama. Justru yang YouTube ini cepet, kurang lebih 1 sampai 2 bulan Anda sudah empatnya makan ini sudah nggak pakai YouTube lagi gitu. Jadi udah makan di meja makan nggak pakai YouTube tapi masih disuapin. Akhirnya yang berikutnya yaitu makan ngambil sendiri, dengan makan ambil sendiri, terus habis itu makan sendiri gitu, makan ambil sendiri. Karena selama ini kan dia makan selalu saya ambilin tuh ya, makan selalu saya ambilin porsinya, jadi dia nggak ngeh tuh sebenarnya dia kenyang tuh porsinya seberapa sih gitu, dia kan nggak tahu. Terus mulai tuh kita latihan, yuk nah apa Andin tuh umurnya sekarang apa namanya sudah bisa loh ngambil makan sendiri gitu kan, kita makan bareng-bareng, saya bilang gitu. Terus Andin mulai deh ngambil sendiri. Awal-awalnya tuh ngambilnya ya deket banget gitu. Jadi sama porsinya saya sama porsi nasi kucing tuh nggak ada separohnya nasi kucing gitu kan. Deket banget. Terus habis itu dia cranky, tantrum karena lapar ya. Habis itu lapar. Terus saya bilang oh ini saya lebih fleksibel lagi dalam tindakan. Jadi kalau Andin makannya sedikit, maka saya harus siapin tuh yang namanya snack-snack berat kayak puding lah atau apalah gitu, saya siapin di jam-jam yang jedanya dia ke sesi makan berikutnya gitu. Terus habis itu waktu di sesi makan berikutnya saya bilang sama Andin, nak tadi tuh waktu Andin makan siang tuh kan makannya segini tuh, ternyata Andin masih lapar ya kan, tadi Andin marah-marah gitu. Pudingnya mama juga habis tadi disiapin buat Andin. Yuk gimana kalau Andin ini ambil lagi sedikit lagi, seberapa gitu. Nanti sampai sekarang berjalannya waktu, akhirnya Andin nggak bawa porsinya dia segituan lah ya, sekitar 1 genggaman tangan dia karena ukuran lambungnya kan memang segitu ya.
sekepalan tangan. Nah udah, terus habis itu dia makan, kita makan, kami makan bareng-bareng. Jadi saya makan di depannya Andin gitu caranya. Terus dia juga makan. Terus waktunya tadinya kan 2 jam, mulai berkurang tuh. Wah Andin nih tadi makannya bisa loh kurang dari 1 jam, setiap 1 jam saya alarm. Oh kurang dari 2 jam, pertamanya dulu saya set 2 jam. Oh ini udah alarm bunyi, ini tandanya udah 1 jam nak gitu kan. Terus besoknya lagi kita coba yuk di menit yang kesekian gitu. Jadi saya ngurangin menitnya tuh dari 3 menitan, 3 menit, 3 menit, 3 menit kayak gitu. Saya kurangin kayak gitu. Andin sempet cuma 1,5 jam, terus 1 jam, terus habis itu 50 menit. Sekarang kurang lebih 2 kali alarm itu cuman satu alarm 20 menitan. Jadi maksimal tuh 40 menit tuh udah maksimal. Kecuali kalau dia berokotin tulang ayam kayak mboknya tuh ya lama gitu ya. Nah, terus habis itu udah deh dia udah makan sendiri sekarang. Di usianya dia sekarang dia udah makan sendiri, makan di meja makan, terus ambil makan sendiri ya. Terus ya udah tanpa YouTube, dan dia udah cuci piring sendiri juga. Jadi udah saya latih cuci piring, jadi habis selesai makan dia cuci piring. Alhamdulillah ya, saya dulu ngakuin salahnya 3 tahun, kurang lebih saya benerinnya itu hampir 10 sampai 11 bulan sampai dia akhirnya bisa ngelakuin semuanya itu ya, sama sekali tanpa screen time, kurang lebih 10 sampai 11 bulan. Ya udah nggak apa-apa, bagian dari memperbaiki kesalahan 3 tahun ya. Jadi ya udah resikonya diambil gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya, sampai sekarang Andin ya sudah ada makanya, alhamdulillah sudah bener gitu ceritanya. Nah habis ini mungkin kita akan tanyain ke Andin aja, dia cerita gimana sih rasanya gitu kan, apa sih bedanya makan di kamar sama makan di meja makan, apa sih bedanya makan pakai screen time sama tanpa screen time, itu bedanya apa, nanti dia akan cerita sendiri gitu ya. Kita sambung ke Andin. Nah, ini dia Andin. Andin ada di sini. Mungkin Andin bisa cerita sendiri. Andin, coba ceritain deh zaman dulu Andin kalau misalnya waktu makan di kamar yang pakai nonton, masih inget? Pakai nonton YouTube, pakai nonton TV itu yang disuapin mama. Mungkin diceritain rasanya gimana? Ya rasanya nggak enak. Nggak enaknya gimana? Ya nggak enak, bentak-bentak gitu. Yang bentak-bentak mama bapak? Ha-ah. Oke. Nah, terus tapi kan pakai YouTube tuh kan, nonton pakai YouTube, gimana rasanya? Ya rasanya nggak enak lah dicepet-cepetin gitu. Oh, makan-makannya jadi cepetin ya. Kalau misalnya cepetan dikunyah gitu ya, mama zaman dulu gitu ya. Kalau misalnya Andin mingkem diam, ayo dikunyah nggak? Kalau nggak dikunyah mama matiin nih YouTube-nya gitu ya. Zaman dulu gitu ya. Nah, sekarang kan Andin mamnya sudah di meja makan, sudah makan sendiri. Itu rasanya gimana, Nak? Ya rasanya yang menyenangkan gitu. Menyenangkan, oke. Tapi kan nggak pakai YouTube di meja makan, Ya gimana? nggak apa-apa. Oh gitu. Terus menyenangkannya apa nak? Kalau makan di meja makan bareng sama mama, bareng sama bapak gitu? Ya enaknya ya minta-minta kan boleh. Oh gitu. Minta apa aja? Minta makanannya maksudnya mau ambil apa? Terus ngobrol gitu ya? Kita ngobrol bareng-bareng gitu ya? Oh gitu. Kak, bisa diceritain nggak? Andin masih ingat nggak caranya waktu Andin berubah itu yang makan di kamar ke makan di meja makan? Itu Andin pakai apa ya? Tabel. Oh pakai tabel. Tabelnya tuh gimana? Ya tabelnya segi kota tapi kan segi panjang terus habis itu kan seginya kayak gini kan, terus habis itu dibalik kayak gini, terus habis itu ditambal gitu. Oh gitu. Jadi kalau pas Andin bisa makan di meja makan dikasih apa? Dikasih biasa lah. Ting gitu ya? Iya. Oh gitu. Ya udah. Terus kalau pas Andin nggak bisa diapain? Ya tato lah. Oh ditetot, disilang gitu ya. Nah, Iya. gitu ceritanya dari Andin ya. Mudah-mudahan kebayang bahwa sebenarnya dia itu ya lebih suka makan sekarang, makan bareng-bareng sama mama sama bapaknya. Gitu dan cerita dari Andin. Habis ini ada sesi tanya jawab. Mbak Uki akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nanti terus habis itu ada sedikit video ya, video suara dari Andin ya, gitu ya. Halo, sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan pertama, anakku makan yang
nggak sambil YouTubean, tapi kalau udah bikin kertas lipat, gunting-gunting, jadi lama makannya. Makan sambil wirawiri, anaknya suka belajar berdiri dan rambatan di kursi atau di lantai. Kemudian satu lagi adalah kalau bukan karena YouTube, tapi mingkem aja gimana Mbak? Padahal kalau makanan udah masuk ya ditelan. Nah ini dia. 3 pertanyaan ini sebenarnya bisa saya jawab dengan satu cerita ya. Jadi sebetulnya proses makan itu seringkali salah artikan oleh orang tua. Dikira yang namanya makan itu hanya makan nasi dan lauk, itulah yang namanya makan, atau bubur dan lauk itu yang namanya makan. Padahal sebetulnya apapun yang masuk ke mulut dan ketelan, meskipun bentuknya cairan, itu juga makanan. Mengapa? Karena dia memenuhi bagian part dari lambung dan dia menghasilkan alarm kenyang. Nah, maka yuk kita fokus pada tujuan. Kita ingin anak kita makan apa? Kalau kita ingin anak kita makan makanan yang bergizi, yang ada nilai karbohidratnya, ada proteinnya, maka kita kontrol apa yang ketelan oleh dia, apa yang diemut dan masuk ke dia. Misalnya permen yang ada gulanya ya, itu juga menghasilkan energi bagi anak, menghasilkan alarm kenyang bagi anak. Nah, definisi itu dulu yang dibenerin ya. Kemudian tadi anaknya kan makan sambil gunting-gunting, sambil rambatan. Pertama, artinya apa? Jangan-jangan dia memang belum dalam posisi lapar. Kapan masuk makanan apapun melalui tenggorokannya ke perut? Terakhirnya kapan? Kalaupun itu bentuknya susu. Loh, saya kalau minum susu nggak kenyang Bu. Lah iya, Anda udah mungkin alarm kenyangnya udah bermasalah ya. Tapi bagi anak udah minum susu ya sudah terisi ya sebagian dari lambungnya. Nah, terakhirnya itu kapan? Maka kalau memang dia sedang dalam proses bermain, lagi proses gunting-gunting, lagi rambat-rambatan, ya selesaikan dulu proses itu. Main dulu lagi ya, stimulasi dulu supaya matanya, telinganya, mulutnya itu semuanya siap ya, sudah terstimulasi. Gunting-gunting dulu selesai, rambat-rambatan dulu selesai, lalu kemudian yuk kita cuci tangan, yuk kita makan bareng di lantai misalnya kalau nggak punya meja makan, lalu dia melihat itu makanan. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, makanan itu ada beberapa konsep tampilan, konsep rasa ya, konsep tekstur. Maka kalau kita menyediakan makanan, tentu juga tampilannya yang menarik, warnanya yang menarik, aromanya juga yang menarik. Kalau kita nyium aromanya aja udah mau muntah, kalau tampilannya aja kayak, maaf ya, kayak muntah kucing gitu ya, digelenyak-gelenyek, tentu juga anak tidak tertarik gitu ya. Nah, kemudian juga seringkali orang tua itu saking pinginnya jadi hero, dia nggak pernah makan depan anaknya. Kalau makan anaknya nunggu, anaknya tidur dulu. Padahal sebetulnya ketika anak melihat kita makan, enak loh, itu adalah proses dia belajar proses makan ya. Pada creature primata ke atas itu ada yang namanya mirror neuron. Itulah proses belajar dengan cara meniru. Maka ketika kita punya anak dan kita ingin anaknya makan makanan sehat, maka kita juga harus makan makanan sehat. Kalau kita mau ngambilnya kerupuk, kalau kita makannya mie instan, tentu anak akan lebih tertarik dengan tampilan-tampilan makanan itu. Ya, apalagi kerupuk bunyi kriuk. Tapi apa nggak boleh? Ada kerupuk di rumah, ya boleh, bikin dong ya, ikan gitu ya, dikeringkan, dipotong-potong, digoreng, jadi kerupuk ikan ada proteinnya gitu ya, mungkin isinya lebih bergizi. Nah, lalu ketika dia melihat proses makan, oh enak ya, maka dia sambil baca, oh gitu ya makan. Nah, maka makan itu mindful. Dengan demikian dia akan belajar berbagai macam bentuk makanan, berbagai macam rasa. Dia mudah mengenali rasa-rasa baru, dia tertarik dengan rasa baru, dia tahu mana yang lebih disukainya, mana yang tidak. Nanti kemudian yang dia kurang suka itu kita campur sedikit dengan rasa yang dia sukai supaya dia mudah mengenal rasa yang baru.
baru kemudian berpindah. Oh iya ya, ternyata enak juga. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita latih pada anak-anak kita ketika dia sedang dalam proses belajar makan. Maka pastikan apa yang ada di meja makan Anda itu makanan apa. Yang ada di lemari es Anda itu ada apa saja. Ya, kalau di situ terdapat makanan yang tidak sehat, makanan yang yang mengenyangkan, makanan yang bergula tinggi, maka anak juga jadi tidak tertarik oleh makanan lain. Ya, jadi jadikan kebiasaan makan sehat menjadi kebiasaan seluruh keluarga, terutama ayah dan ibunya. Oke, terima kasih. Dan saya kira cukup ya Mbak Nuri, nanti Mbak Nuri akan lanjutkan dan lakukan closing. Tadi udah kan sesi tanya jawab dari Mbak Oki, beberapa pertanyaan udah dijawab sama Mbak Oki, sisanya sudah saya jawab di Instagram Stories juga, jadi insya Allah semuanya sudah lengkap. Kalau masih ada yang mau ditanyain soal kita hari ini, boleh soal materi ini, materi hari ini jadi materi apa namanya tentang melepas makan dengan gadget atau YouTube, boleh. Nanti DM aja di Instagram saya @nuriiaprilia, double I Nurii Aprilia. Nanti bisa ke sana. Nanti insya Allah kalau ini saya jawabin. Nah, gitu. Habis ini ada rekaman suara dari Andin, nggak ada videonya karena waktu itu saya ngerekamnya waktu Andin mau tidur. Nanti teman-teman bisa dengerin aja di sana. Andin mau cerita apa, mau bilang apa. Ini sepatah kalimat ya dari Andin buat para orang tua di luar sana yang memang masih berusaha untuk melepaskan anaknya makan dengan gadget. Semoga bermanfaat gitu. Jadi itu adalah penutup dari saya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Saya Mbak Oki dan Andin minta maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andin, apa pesannya Andin sama Om, Tante yang nonton Andin semua di sini yang masih suka ngajak anaknya makan sambil nonton? Andin mau ngasih pesan apa gitu ya? Mau pesan, jadi kalau maem dicepetin itu kan nggak enak ngunyahnya. Jangan ngunyahnya jadi buru-buru, konsentrasinya kayak gitu. Tapi kalau taatan sama aturannya Andin, Aturannya Andin tuh maem di mana? meja makan, taat, tapi Andin nggak usah kayak ngobrol kayak gini lagi. Tapi kalau nggak ditaatin, Andin harus ngobrol. Enaknya apa makan di meja makan itu? Enaknya kan bisa ngobrol. Mah, ini mah mau ini, mah ini mah mau ini gitu. Bisa. Oke. Bisa, tapi kalau di sambil nonton TV kayak gini nih. Ayo, stop. Ayo cepat punyanya. Ayo cepat punyanya kayak gitu. Itu nggak enak. Nggak enak banget kalau kayak gituin rasanya. Ya jadi cepet-cepet kan ngunyahnya jadi kayak gitu, jadi capek kan ngunyahnya. Makanya makan di meja makan, yang lahap liatin makanannya, yang lahap nggak cuma nyimit-nyimit kayak gitu, biar nggak dimarahin sama mama bapaknya kayak gitu ya Bude Ogina. Oke, terus kalau di sana tuh masih ada mama bapak yang anaknya tuh masih susah, masih maamnya susah, pengennya maamnya pakai YouTube gitu, gimana? Biar bisa kayak biar bisa makannya kayak Andi di meja makan. Pelan-pelan ya. Ya pelan-pelan diajar ini tabel untuk kalau maemnya nggak lahap dicoret tetot. Gitu. Tapi kalau lahap dikasih ting. Kalau yang dikasih bintang, kalau yang lahap banget dikasih bintang. Pasti tetot dicatat nggak? Ditulisin nggak? Yang di kolomnya? Ya. Ditulisin. Ditulisin atau enggak juga bisa. Oke, kalau yang punya Andin ditulisin nggak? Ditulisin. Oke, buat apa ditulisin, biar apa? Dia tahu, oh ini Andin tetotnya. Andin pas nangis-nangis
pas bapak gebrak piring. Oh, pas bapak gebrak piring, terus? Oh ini pas bapak bentak-bentak yang waktu itu. Oh iya, oke. Tapi kan sekarang udah enggak kan ya, bapak udah enggak gitu ya. Oke, oh jadi kayak gitu caranya, pelan-pelan ya, nggak bisa cepet-cepet. Waktu itu Ani juga berubahnya lama ya, dari maemnya 4 kali, 1 kali dulu ya kan, terus jadi tambah, 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 terus akhirnya semuanya sekarang makan di meja makan, pakai makan sendiri, cuci piring sendiri gitu ya. Oke, ya udah. Gitu ya, makasih semuanya.